Halo semuanya, selamat datang di video Wotokar. Bagaimana kabar Anda? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Saya akan mengajak Anda untuk bernostalgia pada tahun 2000 awal. Ini adalah Honda City tipe Z 2001. Seperti apa fitur pada eranya dan apakah masih relevan untuk kita pakai di tahun ini? Simak videonya hingga selesai. City merupakan mobil sedan legendaris dari Honda yang bersaing awalnya dengan Soluno kesininya dengan Toyota Vios. City pertama kali dikenalkan ke dunia pada tahun 1981 berbentuk hatchback di Jepang. Pada tahun 1996 di Thailand meluncur City berbentuk sedan dan masuk ke market Indonesia. Pada tahun 2000 mengalami facelift yang kita kenal dengan City Type Z. Tahun 2002 meluncur generasi ketiganya yang bentuknya seperti ini. Generasi berikutnya meluncur tahun 2008 dengan nama panggung City Robot. Generasi kelima meluncur lagi tahun 2013 dan generasi keenam meluncur tahun 2021 hingga sekarang. Nampaknya engineering Honda waktu itu membuat mobil ini mungkin lagi bagus-bagusnya ya hatinya. Bener gak sih? Dari depan lihat saja dengan grill yang memang kecil. Di eranya ada aksen chrome-nya, logo Hondanya lihat segede gini, kecil ya. Kenapa sekarang logo Honda itu makin gede? Apakah kalian seneng yang gede-gede? Untuk bagian lampu di sini masih melotot, era 90-annya masih kental sekali ya. Karena memang mobil ini sejatinya lahir di era 90-an. Di bagian depannya terdapat bolongan asli dan terdapat fog lamp yang oleh pemiliknya sudah ditutupi nih fog lamp-nya. Dan mobilnya gak nyampe sepinggang loh ini. Oke, nampaknya nggak abdol kalau kita nggak bahas bagian belakangnya. Karena pada City, terutama ya, si City ini memang bagian belakangnya yang paling menarik. Terutama di generasi pertama dan generasi kedua. Apalagi Gen 2-nya yang kontroversial. Yang tanda kutip lebih besar. Nah ini masih ramping ya, terlihatnya masih proporsional ala-ala mobil tahun 90-an. Kacanya di sini tidak melengkung, dia agak sedikit melandai dan sudah dilengkapi dengan depoger. Lalu di bagian belakang ini juga dia rata saja gitu, nggak banyak lekukan-lekukan seperti mobil zaman sekarang. Tapi di sini sudah menggunakan lampu ala-ala seperti LED, tapi dia garis-garis seperti itu. Meskipun di dalam aslinya ini sebenarnya halogen dan ada logo City di sini dan tipe Z. Ingat ya, ada tipenya, menandakan kalau mobil ini hampir setara dengan Civic Type R. Mungkin ke situ nggak sih arahnya? Dan tidak terdapat sensor parkir, tidak terdapat kamera mundur. Karena apa? Orang zaman dulu itu lebih pinter mengemudikan mobilnya, atau memang jalanan masih sepi kali ya. Untuk spionnya dia di pilar A seperti ini, dan spionnya ini sudah elektrik. Kenapa harus dibanggakan? Ingat ya, mobil ini era 90-an. Meskipun spionnya di sini terlihat kecil, tapi karena sudah elektrik jadi gampang memperlihatkannya. Karena di tahun tersebut untuk ukuran mobil Jepang nih ya, masih banyak yang masih menggunakan spion manual. City tipe Z ini dilengkapi dengan velg yang berukuran tergolong kompak ya. Apalagi mengingat mobil ini kan sudah hampir 20 tahun usianya. Ukurannya 14 inci, tapi memang pas banget, dia tidak terlalu keluar ya, dan juga tidak terlalu cingkrang. Ya buat apa sih velg gede-gede ya? Apalagi kan zaman sekarang velgnya udah main di 18, 19 inci, 20 inci. Kalau mobil zaman dulu nih mengutamakan kenyamanan. Udah suspensinya empuk ditambah bannya juga tebal. Makanya mobil dulu boleh dibilang nih sama orang-orang zaman sekarang, atau mungkin Anda yang suka bernostalgia, kenapa mobil dulu empuk-empuk? Yaitu salah satu jawabannya. Dibalut dengan ban 175/55 R14. Di sini menggunakan ban Campiro Ecotec. Nah, buat bannya sendiri tentunya ini sudah diganti beberapa kali ya, karena mengingat mobil ini sudah beberapa dekade. Bagian depannya sudah cakram, dan di bagian belakangnya, yes, di era itu sudah cakram, jadi sudah oldies. Nah, untuk safety Anda bisa lihat di kolom kaca Anda. ABS CBD tentunya kalau ABS sudah ada. Kalau ADAS di tahun itu kayaknya mobil Eropa juga belum ada ya ADAS. Kalau Anda butuh ADAS ya beli mobil yang
tahun-tahun sekarang. Apalagi mobil Cina itu ya. Kita bahas dapur pacu Neng City ini yang katanya irit BBM. Dibekali dengan mesin 1500 cc VTEC yang dapat menghembuskan tenaga 117 PS dan torsinya 139 Nm. Menyalurkan tenaga tersebut ke dua roda depan front wheel drive melalui transmisi manual 5 percepatan atau 4 speed untuk yang otomatiknya. Oke, kita masuk ke dalam row kedua dari City tipe Z. Waduh, rasanya kita duduk di mobil yang kecil dan pendek. Kita seolah-olah kembali lagi ke era tahun 1990-an atau 2000-an awal. Jadi pengen jadi playboy lagi ya kalian ya. Oke, di sini posisi duduknya ya layaknya mobil zaman itu, dan ini memang mobil kecil ya jatuhnya. Di sini untuk posisi legroomnya, tentunya untuk posisi mengemudi saya agak sedikit sisanya 2 jarian. Kaki Anda bisa masuk ke kolong jok driver. Paha memang tidak tersangga dengan baik, mengingat-ingat ini tahun berapa dan mobil ini diciptakannya juga dari Thailand, bukan di Eropa. Mungkin pahanya lebih kecil kali ya. Untuk headroom masih ada sisa ruang sekitar 5-6 jari. Dan ada 2 buah speaker atau subwoofer di belakang ini. Jadi mendapatkan aura hiburan yang memadai. Nah itu kenapa mobil ini digandrungi oleh anak muda. Dan di tahun tersebut belum familiar dengan cup holder. Jadi nggak akan nemu cup holder kalian di sini. Kita ke bagian depan yuk. Oke, kita akan masuk ke dalam interior dari City tipe Z. Mobil ini pendek banget ya. Oke, assalamualaikum. Aduh. Auranya masuk lagi ke tahun 90-an. Untuk bagian interior ini dia kesannya sporty dan tidak intimidatif seperti mobil Eropa di zamannya ya, seperti E36 misalkan atau Mercedes W212 dan lain-lain. Tapi ini kesannya masih oke buat mobil keluarga gitu, nggak banyak pernak-pernik yang aneh-aneh. Untuk posisi mengemudinya layaknya sebuah sedan, rendah banget, bahkan ini agak sedikit rebahan, kaki Anda bisa selonjoran. Saya tingginya 176 cm, bahkan bisa hampir lurus kakinya. Menyetir sedan memang harus seperti itu, dan tangan Anda juga masih oke. Untuk jarak pandang tidak terlalu sempit ternyata, meskipun mobil ini kecil, kacanya lumayan besar, jadi visibilitas ini sangat bagus sekali. Dan untuk pengaturannya, joknya hanya bisa recline saja ya, plus maju mundur. Namun untuk naik turunnya kayaknya di tahun tersebut hanya mobil-mobil Eropa yang memiliki fitur tersebut. Saya akan nyalakan mobilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita nyalain dulu. Untuk menyalakannya, karena ini otomatis. Wow. Oke, untuk e-clusternya layaknya di tahunnya semuanya serba analog, pakai jarum di sebelah kiri untuk RPM hingga 8000 RPM, di kanannya speedometer hingga 200 km per jam. Lalu untuk posisi BBM menariknya ada di tengah nih, serta untuk penunjuk suhu, jadi memang terpantau dengan baik, plus ada seperti mobil di eranya ya, ada petunjuk rem parking sedang rilis atau tidak. Untuk setir di sini, nah ini dibalut dengan MBTEC bagus sekali oleh pemiliknya. Namun tentunya untuk bawahnya tidak ada kulit, dan ini masih bagus sekali setirnya, ada logo Hondanya, dan setirnya ini palang 4. Namun palang 4-nya seperti ini, imut. Tentunya untuk pengaturannya tidak ada tilt steering ataupun teleskopik ya, jangan ngaco deh kalian. Untuk AC di bagian tengah ini tidak intimidatif seperti E36, ini kelahirannya sama ya dengan E36, ada AC-nya untuk dinyalakan, atau blower di sini di bagian arah semburannya lengkap nih, ke kaki dari depan ataupun seperti apa, plus juga terdapat hisapannya mau dari mana, dari luar atau normalnya AC, dan ada penunjuk jam secara digital di tahun tersebut. Untuk head unitnya atau audinya ditaruh di bagian bawah di sini. Ini unik ya, ini susah nih kalau
kalian mau ganti-ganti ya. Dan ini menggunakan Pioneer, tentunya sudah Bluetooth ya. Kalau Pioneer, kalau head unit sih Anda ganti-ganti saja lah, pakai apapun itu. Plus ada asbak di sini karena tahunnya, plus juga ada untuk pemantiknya, tempat penyimpanan koin dan tempat penyimpanan lainnya di sini. Tuas transmisi ini otomatis ya, 4 percepatan plus rem tangan yang rilisnya tentunya secara manual. Joknya kecil, tipis. Tentunya ini sudah dibalut oleh MBTEK oleh pemiliknya. Kalau yang versi originalnya tentunya tidak seperti ini. Di mobil-mobil tahun ini tidak ada cup holdernya. Kalau mau bawa cup holder, taruhnya di mana? Kayaknya banyak di aksesoris sekarang di marketplace ya. Cek aja. Karena City ini pendek, jadi saya akan ukur dulu seberapa kecil mobil ini. Untuk membuka bagasi tentunya tidak bisa dari sini ya. Tidak juga ada tombolnya, tidak juga dari kick sensor, tidak juga dari electric power tailgate. Dari mana? Bisa dari kunci atau dari depan. Mengingatkan kita pada mobil apa? Yes, LCGC. Seperti Ayla, seperti Datsun pada masanya. Ya seperti ini. Dia ngambil basicnya dari City. Itu mobil-mobil era tahun 90-an. Ini mobil Jepang ya, by the way. Dan terdapat ruangan bagasi yang besar. Oke, masih memadai, ban serepnya juga ada. Oke, demikian video review kami tentang Honda City tipe Z 2001. Generasi pertamanya sedan City. Memang Honda City ini sebelum yang sedan ada juga yang hatchback yang diproduksi di Jepang ya, tahun 1980-an. Tapi sejatinya inilah generasi pertama yang masuk ke Indonesia. Bagaimana menurut Anda? Apakah masih relevan untuk Anda pakai? Ataukah budget Anda yang nggak nyampe 50 jutaan itu masuk untuk memiliki mobil ini? Tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kami juga berterima kasih kepada Om Heri yang telah meminjamkan unitnya untuk kami review. Buat teman-teman nih, mobil ini keadaannya lagi dijual. Silakan hubungi kontak ownernya yang sudah kami lampirkan di deskripsi. Saya Dudung Aji, sampai jumpa di video review selanjutnya.